Halo Gan, ketemu lagi dengan channel Japrel Supriyadi. Semoga Agan sehat, jangan lupa subscribe, like, dan share ya Gan. Semoga Agan sehat, lancar rezekinya, dan selalu dalam lindungannya. Amin. Pria Naga, bab 5121, sampai 5124, pedang ini berisi kekuatan sihir tertinggi dari Raja Iblis Awan Merah dan membawa keinginan untuk menghancurkan segalanya. Udara terbakar secara paksa di depan bilahnya, membentuk lintasan hitam yang membara. Pemimpin Paviliun Tianyuan mengeluarkan suara melengking dan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan peti mati berwarna darah. Pada saat yang sama, kekuatan mayat darah merajalela di tubuhnya, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi bola cahaya berwarna darah yang besar, menuju pedang pembunuh naga milik Chen Ping. Bilah pedang membelah bola cahaya merah darah dan menebas peti mati merah darah. Kali ini tidak terjadi ledakan yang mengguncang bumi, hanya suara robekan tumpul. Api iblis awan merah tua itu menggerogoti peti mati berwarna darah itu dengan ganas, dan retakan pada tutup peti mati itu meluas dengan cepat. Dengan suara retakan, seluruh peti mati itu hancur total dan berubah menjadi pecahan-pecahan berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya yang menghilang di udara. Master Paviliun Tianyuan menjerit ketakutan. Tanpa perlindungan peti mati berwarna merah darah, dia langsung terkena pedang Chen Ping. Api iblis pedang pembunuh naga langsung menyelimuti tubuhnya dan mulai membakar habis energi mayat darah dalam tubuhnya. Tidak, Lord Blood Corps. Selamatkan aku, pemimpin Paviliun Tianyuan meraung putus asa, mencoba memanggil kekuatan mayat darah. Tetapi api iblis awan merah seperti belatung di tulang tarsal, menekan energi mayat di tubuhnya. Tidak ada belas kasihan di mata Chen Ping. Dia memikirkan pengorbanan Sang Tianyang dan situasi tragis di Istana Sura. Dia memutar pergelangan tangannya dan pedang pembunuh naga, dengan nyala api iblis yang menyala-nyala, menebas dari atas kepala Master Paviliun. Teriakan melengking bergema di seluruh dunia, dan tubuh Master Paviliun Tianyuan terbakar inci demi inci dalam api iblis awan merah dan berubah menjadi abu. Pada akhirnya, bahkan jiwa mayat darah yang tersisa di tubuhnya pun terbakar habis menjadi abu oleh api iblis, hanya menyisakan samar-samar bau darah dan bau terbakar di udara. Angin berangsur-angsur berhenti. Chen Ping mencabut pedang pembunuh naga, dan api setan awan merah di tubuhnya perlahan surut. Napasnya terengah-engah, wajahnya sepucat kertas. Jelas bahwa harga meminjam kekuatan Raja Setan sangat tinggi. Dia menatap reruntuhan di hadapannya dan mayat-mayat yang berserakan di tanah, matanya dipenuhi rasa lelah dan sedih. Huo Jingjing bergegas maju dan mendukung Chen Ping yang terhuyung-huyung. Chen Ping, kamu baik-baik saja? Huo Jingjing bertanya dengan cemas. Chen Ping menggelengkan kepalanya, melihat ke arah Istana Sura, dan berkata dengan suara serak, aku baik-baik saja, hanya saja, Istana Sura. Mo Qingyun menghela napas dan berkata pelan, mari kita lihat apakah ada yang selamat dulu. Kelompok itu mencari di antara reruntuhan dan akhirnya hanya menemukan beberapa pengikut Istana Sura yang terluka parah dan tidak sadarkan diri. Mereka semua sedang sekarat. Chen Ping menatap Sang Lan yang bersedih, lalu menatap jejak-jejak yang ditinggalkan Sang Tianyang yang meledak-ledak di kejauhan, merasakan emosi yang campur aduk. Meskipun kepala Paviliun Tianyuan terbunuh, Istana Sura telah hancur dan Sang Tianyang pergi selamanya. Sang Lan perlahan berdiri lalu membungkuk dalam-dalam pada Chen Ping. Tuan Chen, terima kasih. Terima kasih telah mengabdi pada Istana Sura dan membalaskan dendam ayahku. Meskipun Sang Lan sangat sedih, dia masih sangat berterima kasih kepada Chen Ping. Nona Sang, jika saya datang lebih awal, mungkin Sang Dianzu tidak akan mati.
Chen Ping merasa sedikit bersalah, ini semua takdir, tidak ada hubungannya denganmu, Sang Lan menggelengkan kepalanya. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Tanya Chen Ping dengan cemas. Sang Lan lupa melihat istana Sura yang telah lama menjadi reruntuhan. Begitu pula tumpukan mayat, dan seketika itu pula ia menjadi bingung. Aku ingin menghidupkan kembali istana Sura, kata Sang Lan setelah beberapa saat. Hanya kamu akan lebih sulit daripada naik ke surga untuk menghidupkan kembali istana Sura. Dan aku, pada saat ini, sebuah sosok perlahan datang dari langit. Ketika sosok itu mendekat, Chen Ping tertegun, dan Sang Lan juga sedikit terkejut. Penatua Agung, Sang Lan berteriak kaget, Nona, istana Sura telah hancur, kita punya tanggung jawab untuk menghidupkannya kembali. Mulai sekarang, aku akan bersumpah untuk membantu Nona muda menghidupkan kembali istana Sura. Setelah berkata demikian, Sang Tetua Agung menatap tumpukan mayat dan lautan darah, matanya dipenuhi air mata. Sang Lan mengangguk dengan penuh semangat. Dengan bantuan Tetua Agung, kebangkitan istana Sura akan segera terjadi. Chen Ping, Mo Qingyun telah pergi, dan Chen Ping tidak dapat membantu dalam menata kembali istana Sura. Kepemilikan berturut-turut telah menyebabkan trauma parah pada tubuh Chen Ping. Jadi, Chen Ping masih perlu terus memulihkan diri di menara penekan setan. Untungnya, ada menara penekan iblis. Bahkan jika Chen Ping memulihkan diri selama setahun, itu hanya beberapa hari di dunia luar. Setelah kembali ke istana ke-8, Chen Ping langsung menuju menara penekan setan untuk memulai pemulihannya. Namun, saat Chen Ping sedang memulihkan diri, situasi di langit kedua berubah menjadi kekacauan total setelah hancurnya istana Sura dan kematian Master Pavilion Tianyuan. Dua raksasa yang dulu menjaga keseimbangan kini runtuh, semua kekuatan menunjukkan taringnya bagaikan hiu yang mencium bau darah. Sekolah Mohis dan 8 istana tidak punya pilihan selain terseret ke dalam pertikaian. Jika mereka ingin bertahan hidup di surga kedua, mereka harus bertarung. Langit kedua benar-benar kacau. Dan beberapa aliansi pembudidaya independen yang telah lama tidak aktif juga berupaya mendapatkan bagian dalam perselisihan ini. Persaingan untuk mendapatkan sumber daya menjadi semakin sengit, kota yang dulu makmur berubah menjadi medan perang, dan ratapan dapat terdengar di setiap sudut surga kedua. Di luar menara penekan setan, Mo Qingyun dan Huo Jingjing berjaga di depan menara setiap hari. Hati mereka dipenuhi kekhawatiran. Sekarang langit kedua berada dalam kekacauan seperti itu, mereka berdua tidak tahu bagaimana nasib keluarga mereka masing-masing. Mereka juga tidak tahu kapan Chen Ping akan bisa pulih. Hu Mazi memanfaatkan kekacauan di langit kedua dan sesekali keluar untuk menyelamatkan beberapa kultivator wanita. Ia menyebutnya pahlawan yang menyelamatkan wanita cantik. Tetapi sebenarnya ia hanya bersenang-senang. Para biarawati itu diselamatkan dan berterima kasih kepada Hu Mazi. Jadi wajar saja jika mereka menawarkan tubuh mereka. 3 hari kemudian, menara penekan setan mulai bergetar hebat dan sinar cahaya terang keluar dari menara. Cahaya yang menyilaukan meledak dari puncak menara, berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat langsung ke langit. Mo Qingyun segera minggir, hanya melihat sesosok tubuh perlahan berjalan keluar sambil membawa tekanan kuat. Chen Ping mengenakan pakaian biasa, rambutnya berkibar tertiup angin, dan aura keabadian samar-samar menyelimutinya. Tatapan matanya menjadi lebih dalam, dan setiap gerakannya memancarkan aura yang mendebarkan jantung. Pada saat ini, wilayah kekuasaannya telah mencapai tingkat kelima dari alam abadi tersebar, dan kekuatannya jauh melampaui para pembangkit tenaga listrik puncak di alam abadi tersebar. Dia melambaikan tangannya dengan ringan,
dan menara penekan setan berubah menjadi aliran cahaya dan tenggelam ke dalam cincin penyimpanannya. Chen Ping benar-benar telah meningkatkan wilayahnya lagi. Kecepatan ini sebanding dengan mengendarai roket. Chen Ping, Huo Jingjing adalah orang pertama yang bereaksi dan berlari ke arah Chen Ping. Meskipun Mo Qingyun juga sangat gembira, dia tetap mempertahankan keanggunannya yang biasa dan segera mengikuti di belakang. Saya baik-baik saja. Chen Ping menatap mereka berdua sambil tersenyum, suaranya lembut namun kuat. Dia menoleh dan menatap langit yang dipenuhi asap di kejauhan. Tatapan matanya langsung berubah dingin. Apa yang terjadi dengan langit kedua? Mo Qingyun menceritakan kejadian itu pada Chen Ping, dan barulah Chen Ping menyadari bahwa seluruh langit kedua sedang kacau. Runtuhnya paviliun Tianyuan dan istana Sura secara bersamaan menyebabkan beberapa kekuatan yang telah lama tidak dapat menahan diri menjadi gelisah. Sudah saatnya langit kedua menjadi tenang, Chen Ping berkata dengan tenang. Pada saat ini, Huo Zhao dan orang-orang dari Istana ke-8 telah bertempur dalam pertempuran berdarah di sekitar Istana ke-8 selama 2 hari berturut-turut. Banyak kekuatan ingin merebut sumber daya 8 istana dan menduduki wilayah 8 istana. Huo Zhao, aku sudah tahu bahwa kau mengkhianati kuil. Sekarang kuil tidak peduli padamu lagi. Menurutku, sebaiknya kau serahkan saja wilayahmu, keluarkan sumber dayamu, dan pergi. Seorang lelaki tua berpakaian hitam yang berada di alam Sanxian tingkat ke-6 berkata kepada Huo Zhao dengan ekspresi bangga di wajahnya. Di belakang lelaki tua berpakaian hitam ini ada puluhan ribu biksu. Masing-masing memegang senjata dan tampak sangat mengesankan. Di sisi lain, Huo Zhao hanya memiliki puluhan murid dari aula ke-8 di belakangnya, dan perbedaan kekuatannya sangat besar. Namun, Huo Zhao tahu bahwa Chen Ping masih dalam masa pemulihan di menara. Jika dia diganggu oleh orang-orang ini saat ini, Chen Ping mungkin akan menjadi gila. Kecuali semua orang di 8 istana terbunuh, kami tidak akan pernah mengakui kekalahan. Huo Zhao berkata dengan ekspresi penuh tekad di wajahnya. Kalau begitu, jangan salahkan aku. Orang tua berpakaian hitam itu mendengus dingin dan hendak mengambil tindakan. Namun sebelum dia bisa berbuat apa-apa, tiba-tiba aura mengerikan dan dahsyat memancar dari istana ke-8. Kemudian Chen Ping keluar bersama Mo Qingyun dan Huo Jingjing. Apakah kamu berencana untuk mengambil alih istana ke-8? Chen Ping menatap lelaki tua berpakaian hitam itu dengan jijik. Siapa kamu? Kamu hanya seorang Lus Immortal Realm tingkat 5, dan kamu berani berbicara kepadaku seperti ini. Orang tua berpakaian hitam itu mengandalkan alam Sanxian tingkat ke-6-nya dan memandang rendah Chen Ping. Chen Ping hanya tersenyum dan mengabaikannya. Sebaliknya, dia menatap Huo Zhao dan berkata, Ayah mertua, serahkan orang-orang ini padaku. Huo Zhao mengangguk, alam Chen Ping telah bangkit kembali. Pria tua berpakaian hitam di depannya sama sekali bukan tandingannya. Kakak ipar, bunuh orang-orang ini sebelum mereka berani mengincar istana ke-8-ku. Ketika Huo Feng melihat Chen Ping datang, dia juga menjadi lebih berani. Perhatikan baik-baik dan belajarlah dengan giat. Chen Ping berkata pada Huo Feng, bocah sombong, kalau aku tidak memperlihatkan kepadamu betapa kuatnya aku, kamu tidak akan tahu seberapa tinggi langit dan seberapa dalam bumi. Orang tua berpakaian hitam itu menjadi marah ketika dia melihat Chen Ping mengabaikannya. Orang tua berpakaian hitam itu terlihat menggumamkan sesuatu. Dan tiba-tiba langit dan bumi terbelah, diikuti oleh kilatan petir ungu yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit. Kilatan petir ini setebal ember, menutupi seluruh langit dan bumi, dan banyak orang merasa sangat tertekan. Huo Zhao memimpin orang-orang dari 8 istana dan terus mundur. Chen Ping hanya tersenyum tipis, menatap kilat ungu itu,
namun tidak membuat gerakan apapun, tatapannya penuh penghinaan. Ketika petir ungu mencapai Chen Ping, tiba-tiba ia menghilang. Seolah-olah tidak pernah ada. Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Orang tua berpakaian hitam itu juga mengerutkan kening. Anak baik, kamu benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Setelah mengatakan itu, lelaki tua berpakaian hitam itu berteriak, jalan semua hukum. Bersamaan dengan teriakan nyaring lelaki tua berjubah hitam itu, puluhan ribu pendeta di belakangnya mengayunkan senjata mereka ke arah kehampaan secara serempak. Di dalam kehampaan, senjata-senjata ini terus menyatu dan akhirnya berubah menjadi pedang dewa yang sangat besar. Pedang suci ini mengandung kekuatan magis puluhan ribu pembudidaya. Pada saat ini, pedang pembunuh naga di tangan Chen Ping memancarkan cahaya keemasan, lalu dia menebasnya. Dalam sekejap, kepala puluhan ribu biksu terangkat ke langit. Pemandangan itu sungguh spektakuler, dan pedang suci yang terkondensasi itu langsung berubah menjadi seberkas cahaya dan lenyap di saat yang sama ketika puluhan ribu biksu terbunuh. Melihat pemandangan ini, Huo Zhao tercengang. Kakak ipar hebat sekali, seru Huo Feng dengan penuh semangat. Chen Ping melambaikan tangannya, dan puluhan ribu tas penyimpanan muncul dari udara tipis. Lalu semuanya jatuh ke tangan Chen Ping. Ayah mertua, terimalah sumber daya ini, pangeran ke-8 akan membutuhkannya di masa depan. Chen Ping tidak mengambil puluhan ribu tas penyimpanan itu untuk dirinya sendiri, tetapi memberikan semuanya kepada Huo Zhao. Huo Zhao sangat gembira. Dia mengambil tas penyimpanan senilai puluhan ribu yuan dan memuji berulang kali. Sungguh menantu yang baik, sungguh menantu yang baik. Setelah mengatakan itu, Huo Zhao menatap Huo Jingjing dan berkata, "Putriku, malam ini, kamu harus melayani Chen Ping dengan baik dan mengubah beberapa posisi lagi." Ayah, Huo Jingjing tersipu. Pada saat ini, lelaki tua berpakaian hitam itu berdiri di sana seperti boneka, menatap Chen Ping dengan tatapan kosong. Dia tercengang. Bunuh 10.000 orang dengan satu pedang. Apakah ini sesuatu yang dapat dilakukan oleh seorang kultivator kelas 5 di alam keabadian yang tersebar? Keterampilan apa yang kamu miliki? Gunakan saja. Chen Ping menatap lelaki tua berpakaian hitam itu dan berkata, "Tidak, tidak lagi, aku menyerah." Orang tua berpakaian hitam itu berkata dengan gemetar. Ia sudah putus asa. Ketika kepala puluhan ribu biksu terbang bersamaan, ia pun putus asa. Chen Ping bukanlah seseorang yang dapat dilawan sama sekali. "Aku tidak butuh kau untuk menyerah." Chen Ping menggelengkan kepalanya. "Apakah kau tahu mengapa aku tidak membunuhmu bersama puluhan ribu biksu tadi?" Orang tua berpakaian hitam itu menggelengkan kepalanya. "Saya tidak tahu. Karena aku ingin membasmi akar-akarnya, katakan padaku, di mana rumahmu?" Kata Chen Ping. Setelah mendengar ini, Huo Zhao terdiam. Huo Feng tertawa dan berkata, "Kakak iparku hebat sekali. Memang begitulah seharusnya." Orang tua berpakaian hitam itu tertegun, "Kalau mau bunuh orang, bunuh saja. Ngapain minta bantuan keluarga? Tidak ada kebencian yang mendalam, jadi apakah perlu untuk memberantasnya sepenuhnya?" "Aku tidak punya rumah," kata lelaki tua berpakaian hitam itu. Namun baru saja dia selesai bicara, tubuh lelaki tua berpakaian hitam itu meledak seketika, dan jiwanya hancur. Pada saat ini, wajah Mo Qingyun tiba-tiba berubah. "Oh tidak, ayahku dalam bahaya." Liontin giok di tubuh Mo Qingyun memancarkan cahaya merah saat ini. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia menarik Mo Qingyun dan menghilang ke langit. Chen Ping sudah tak terkalahkan di surga kedua, jadi tidak perlu khawatir sama sekali. Kekuatannya saat ini sudah cukup untuk dipamerkan. Ketika Chen Ping dan Mo Qingyun tiba di rumah keluarga Mo sudah dikelilingi oleh para biksu yang berdesakan.
Wajah Mo Wuji terlihat sangat jelek. Dia membawa murid-murid keluarga Mo dan mengucapkan selamat tinggal terakhirnya kepada Mo Qingyun. Para pengikut sekolah Mohis, dengarkan baik-baik, ini adalah pertempuran terakhir kita. Kalian harus ingat bahwa kalian lebih baik mati daripada menyerah. Mo Wuji sedang melakukan mobilisasi terakhir, semua pengikut Mohis mengangguk, dan tepat ketika mereka siap bertarung sampai mati, tiba-tiba aura mengerikan datang dengan cepat dari langit. Terjadilah ledakan keras, dan semua pendeta yang mengepung sekolah Mohis hancur tubuhnya dan jiwa mereka lenyap. Mo Wuji dan semua orang di keluarga Mo menatap kosong ke segala arah di depan mereka, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Aku bahkan tidak tahu dari mana datangnya aura mengerikan tadi. Tuan, ini mungkin berkah dari para dewa, perwujudan leluhur keluarga Mo kita, benar kan? Seorang pengikut Mohis berkata dengan kaget, leluhur Mohis yang mana? Dia Chen Ping. Pada saat ini, suara Mo Qingyun terdengar, dan kemudian Chen Ping dan Mo Qingyun muncul. Qingyun, Mo Wuji sangat senang melihat Mo Qingyun. Ayah, kamu baik-baik saja? Mo Qingyun bergegas maju dan bertanya dengan khawatir. Aku baik-baik saja. Kamu baru saja mengatakan itu adalah Tuan Chen. Apakah aura mengerikan itu dipancarkan oleh Tuan Chen? Mo Wuji tidak dapat mempercayainya. Tentu saja, Chen Ping lah yang menyelamatkanmu. Mo Qingyun mengangguk. Mo Wuji menatap Chen Ping. Meskipun alamnya meningkat pesat dan dia telah mencapai tingkat kelima alam abadi tersebar, aura mengerikan yang baru saja meletus darinya mungkin sesuatu yang bahkan tidak dapat dia capai di puncak alam abadi tersebar. Bukan. Dalam keterkejutannya, Mo Wuji juga sangat gembira. Dengan adanya Chen Ping di sini, keluarga Mo mereka dapat menguasai surga kedua. Pada hari-hari berikutnya, Chen Ping, dengan pedangnya, menyapu semua kekuatan di langit kedua. Di bawah tekanan Chen Ping, langit kedua akhirnya kembali damai. Karena sekolah Mohis dan 8 istana memiliki Chen Ping sebagai pendukungnya, mereka secara langsung menjadi 2 kekuatan terbesar di surga kedua. Kedua keluarga itu langsung membagi surga kedua, dan hubungan antara kedua keluarga itu sangat dekat. Lagi pula, Mo Qingyun dan Huo Jingjing sama-sama wanita Chen Ping, jadi kedua keluarga itu secara alami dekat. Setelah berurusan dengan urusan surga kedua, Chen Ping memutuskan untuk pergi ke surga ketiga. Ketika Mo Qingyun dan Huo Jingjing mendengar berita itu, mereka tampak malu. Mereka tahu bahwa dengan kekuatan mereka saat ini, mereka tidak dapat pergi ke surga ketiga. Aura surga ketiga bahkan lebih kaya, dan kekuatan hukumnya bahkan lebih ganas. Tanpa kekuatan yang cukup, memasuki surga ketiga bagaikan seekor domba memasuki mulut harimau. Jangan khawatir, Chen Ping memperhatikan ekspresi khawatir kedua orang itu dan tersenyum kecil. Pedang pembunuh naga di tangannya bersinar terang, dan cahaya keemasan pada pedang itu terus berkedip. Chen Ping menarik napas dalam-dalam, mengerahkan seluruh kekuatan di tubuhnya, dan menebas ke arah kehampaan. Bersambung, nantikan kisah berikutnya.